Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan akhirnya sepakat untuk berbagi beban bunga atas surat berharga negara guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tambahan likuiditas yang akan ditempatkan di perbankan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk menggerakkan sektor real. Setelah Menteri Keuangan menarik dana kelebihan kas negara dari Bank Indonesia senilai 30 triliun rupiah untuk ditempatkan di Bank BUMN, Bank Indonesia akhirnya menyepakati burden sharing atau pembagian beban atas bunga SBN yang diterbitkan pemerintah untuk menutup defisit anggaran penanganan dampak pandemi COVID-19. Bank Indonesia yang sebelumnya bersikukuh membeli surat utang pemerintah di pasar perdana dengan harga pasar, bahkan mau menanggung 53,9% atau sekitar 35,9 triliun rupiah dari total beban bunga utang untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Sisanya yakni 30,6 triliun rupiah atau sekitar 46,1% ditanggung pemerintah. Berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2020 yang merupakan revisi atas Perpres nomor 54 tahun 2020, pemerintah menargetkan defisit APBN 2020 sebesar 1.039,2 triliun rupiah atau sekitar 6,34% terhadap PDB karena meningkatnya biaya penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Peningkatan defisit senilai 903,46 triliun rupiah ini harus dibiayai dengan utang melalui penerbitan SBN yang diserap oleh Bank Indonesia dengan beban bunga sebesar 66,5 triliun rupiah yang ditanggung pemerintah bersama BI. Untuk yang sifatnya manfaat publik ditanggung oleh Bank Indonesia 100% bunganya. Untuk yang non-publik kita akan menggunakan seperti disampaikan oleh Pak Gubernur kepada kami, yaitu diskon 1% dari BI reverse repo rate-nya. Dan untuk yang non-public goods akan ditanggung oleh pemerintah. Sekali lagi untuk burden sharing, Bank Indonesia siap untuk burden sharing untuk menanggung tidak hanya pendanaan tapi juga bebannya secara lebih besar. Dan dapat kami laporkan dengan mekanisme yang sudah kami bicarakan dengan Bu Menteri Keuangan, kupon SBN yang semula 67 triliun malah bisa turun menjadi 50 triliun. Jadi dari pemerintah sendiri ada cost saving yang bunganya semula 60 triliun menjadi 50 triliun. Kebijakan stimulus fiskal berupa injeksi dana tunai dari APBN melalui perbankan sebenarnya sudah dikeluarkan Menteri Keuangan melalui PMK nomor 64 yang diteken pada 5 Juni 2020. Namun, tak kunjung terrealisasi karena alotnya pembahasan burden sharing atau pembagian beban bunga surat utang antara BI dan Kementerian Keuangan. Alotnya pembahasan memaksa Menteri Keuangan menarik dana pemerintah di Bank Indonesia senilai 30 triliun rupiah untuk ditempatkan di Bank BUMN. Selain itu, prosedur dan syarat bagi bank peserta atau bank jangkar dan bank pelaksana sangat rumit sehingga Menteri Keuangan meminta kelonggaran kepada Menko Perekonomian untuk merevisi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 tentang program pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan, Metro TV.